selalu lebih baik. Setiap orang memiliki rancangan yang baik untuk hidupnya. Namun kerap kali dalam hidup, apa yang kita rancangkan tidak terpenuhi. Apakah itu rancangan singkat, seperti pada pagi hari kita merencanakan hal-hal untuk kita perbuat sepanjang hari, atau merupakan rencana jangka panjang, seperti apa yang kita rencanakan untuk 5 tahun mendatang maupun 10 tahun mendatang. Biasanya bila terjadi sesuatu di luar rancangan kita akan sangat kecewa. Mungkin disebabkan oleh orang lain ataupun hal-hal di luar kendali kita. Namun apabila hal yang sama terjadi terus-menerus, yakni semua yang kita rencanakan kelihatannya tidak ada yang berhasil, tidak ada yang berjalan seperti yang kita inginkan, maka lama-kelamaan kita dapat menjadi lelah, bahkan putus asa. Khususnya di dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, di mana mungkin kelihatannya kita tidak semakin dekat dengan impian kita atau rancangan kita, melainkan kita sepertinya semakin jauh dari apa yang kita rancangkan dan harapkan. Biarlah ketika saat seperti ini kita alami, kita menguatkan diri kita dan kembali kepada firman Tuhan. Yesaya 55 ayat 8-9 menuliskan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kiranya ayat ini meneguhkan kita, yakni ketika sesuatu terjadi di luar rancangan kita atau di luar kendali kita ingat bahwa semua itu tidak di luar kendali Tuhan. Karena setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan berada di dalam kendali Tuhan, dan rancangan Tuhan selalu lebih baik dari rancangan kita. Mungkin di saat sulit kita sering melupakan hal ini, tapi sebenarnya justru di saat sulitlah kita harus mengingatkan diri kita bahwa Tuhan selalu membuat jalan keluar bagi kita. Tuhan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 28-29 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Walau kita belum mengerti sepenuhnya, tapi mari kita tetap percaya. Maka kita akan melihat dari keadaan terburuk sekalipun, Tuhan dapat mengerjakannya sehingga menjadi kebaikan dan keuntungan untuk hidup kita. Dan kebaikan yang utama adalah kita semua dibentuk untuk semakin memiliki karakter Kristus, untuk lebih menjadi seperti Tuhan Yesus. Amin. Kami pernah merencanakan makan siang bersama di suatu tempat. Lalu karena satu hal, sebagian dari kami sudah tiba tepat waktu dan menikmati makan bersama, namun sebagian lagi sangat terlambat datang. Hampir saja yang sudah selesai makan hendak pulang duluan dan hanya membungkuskan makanan bagi yang terlambat, tapi akhirnya memutuskan untuk menunggu lagi selama beberapa waktu sambil tetap bersuka cita. Dan tak lama kemudian yang terlambat datang akhirnya tiba dan kami semua makan bersama lagi. Pada saat itu seseorang tiba-tiba memperkenalkan dirinya bahwa beberapa tahun yang lalu ia adalah pasien dari Ibu Munte. Kemudian ia mengatakan bahwa ia akan membayar semua makan siang kami tersebut. Seandainya sebagian dari kami tidak terlambat, maka kami mungkin bisa makan bersama seperti yang kami rancangkan. Tapi sekarang justru yang terjadi adalah yang lebih baik dari apa yang kami rancangkan. Kami dapat makan bersama dan Tuhan memberikan seseorang untuk membayar makanan yang kami nikmati. Rancangan Tuhan selalu lebih baik dari yang kita rancangkan. Bahkan di saat situasi yang tidak baik, Tuhan dapat membuatnya menjadi kebaikan.
Suatu kali keluarga kami merencanakan liburan bersama ke Parapat, di mana semua sudah diatur dengan sangat baik, termasuk bus pariwisata untuk membawa kami ke sana, juga kamar hotel untuk tempat kami menginap, dan berbagai kegiatan untuk dilakukan bersama setelah kami sampai di sana. Namun terjadi sesuatu di luar rancangan kami. Singkat cerita, bus kami mogok dan tidak dapat diperbaiki sampai beberapa jam. Maka kami pun tiba sangat terlambat dari skedul kami. Lalu saat kami akhirnya tiba di hotel tempat kami menginap, petugas resepsionis mengatakan kamar standar yang kami pesan sudah habis terisi penuh oleh penyewa lain yang tiba sebelum kami. Saat hal seperti itu terjadi, semua kita dapat bertanya-tanya, kenapa Tuhan mengizinkannya? Bukankah sebelum berangkat kita telah berdoa, telah mengusir semua roh jahat? Dan bukankah kita tidak ada menyimpan dosa yang membuka pintu bagi pekerjaan setan? Mengapa rancangan kita yang baik menjadi kacau dan di luar kendali seperti ini? Tapi seperti biasanya, rancangan Tuhan selalu lebih baik. Tuhan selalu memelihara kita. Tuhan selalu setia mengasihi kita. Bahkan Tuhan suka membuat kejutan yang baik bagi kita. Tiba-tiba pihak hotel mengatakan bahwa kami semua dipersilakan menginap di kamar deluxe yang jauh lebih baik, jauh lebih besar, dan lebih nyaman dari kamar yang kami pesan. Kami bisa menikmati layanan yang lebih tanpa harus membayar lebih. Benar-benar berkat Tuhan yang besar. Tuhan memberikan kami semua sangat menikmati waktu kami tinggal di hotel tersebut. Tapi kami percaya hal tersebut bisa saja tidak terjadi bila di saat pihak hotel menyatakan kamar kami habis terisi, kami semua menjadi marah dan bersikap kasar. Namun karena kami tetap mempercayai Tuhan dan tetap merespon dengan baik, maka Tuhan bekerja memberikan yang lebih baik dari apa yang kami harapkan dan rancangkan. Kisah di atas mungkin contoh yang sederhana yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus peduli akan hal-hal kecil seperti rencana liburan kita atau rencana makan siang bersama sekalipun. Tuhan Yesus tentunya terlebih lagi peduli tentang hal-hal besar, misalnya tentang masa depan kita, tentang keselamatan seluruh anggota keluarga kita, tentang kesehatan kita. Itu sebabnya mari bersama-sama kita belajar. Bila lain kali terjadi sesuatu di luar rancangan kita, khususnya di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, mari tetap bersuka cita, mari tetap bersyukur, mari tetap percaya dan beriman, mari tetap berbuat baik, mari tetap menabur. Janganlah kita menjadi kecewa, marah, atau putus asa, apalagi menyalahkan Tuhan. Karena kerap kali ada maksud Tuhan di balik semua itu yang baru kita ketahui di masa yang akan datang. Biarlah sejak saat ini hati kita selalu menyadari bahwa rencana Tuhan bagi kita selalu lebih baik dari rencana kita. Terlebih lagi di saat hal-hal yang tidak kita mengerti terjadi, kita mengingat bahwa Tuhan Yesus tetap memegang kendali atas hidup kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Yesaya 54 ayat 10 berkata, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripada kita. Tuhan Yesus baik, selalu baik, sangat baik, dan selamanya baik bagi kita. Amin.